Sang pemenang kehidupan. Bila Anda ditanya, siapakah orator ulung sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama? Insinyur Soekarno. Siapakah penakluk Konstantinopel yang menyejarah? Sultan Mehmed II atau biasa dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Pernahkah Anda mendengar nama Steve Jobs? Iya, pastinya. Ia adalah pendiri Apple Computer yang sukses. Sebutkan dua pesepak bola internasional yang terhebat, terkaya, dan terkenal saat ini. Pastinya Anda sepakat dengan jawaban saya. Mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, atau biasa disebut dengan CR7. Dia bermain di Juventus. Sedangkan Anda tahu siapakah seorang YouTuber terkenal dan terkaya raya di Indonesia saat ini? Ia adalah Atta Halilintar. Pernahkah Anda menikmati ayam goreng terlezat di KFC? Saya pikir hampir setiap orang pernah menikmati ayam terlezat KFC karya Harlan Sanders. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada beberapa orang menikmati ayam goreng KFC ini lebih dari 3 kali. Bahkan sebulan ia bisa pergi ke KFC Store 2 kali, bahkan mungkin 5 kali. Familiarkah Anda dengan nama-nama berikut? Tora Kusuyamaha. Tidak lain ia adalah pembuat sepeda motor Yamaha dengan jargonnya semakin di depan. Yang kedua, Soichiro Honda. Ia juga merupakan pelopor pembuat sepeda motor Honda yang terkenal dengan jargonnya Touching Your Heart. Karena Honda pula, ia termasuk juga menjadi orang yang kaya raya. Nama yang ketiga adalah Michio Suzuki. Ia juga pelopor pembuat sepeda motor Suzuki yang telah mendunia. Serta ia juga melebarkan sayapnya dengan membuat mobil dari Suzuki hingga sekarang ini. Sahabat top yang berbahagia, dari semua yang telah sebutkan, pantaslah mereka kita sebut sebagai seorang yang sukses dengan jalan mereka masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pemenang kehidupan ini? Jawabannya bergantung dengan pilihan Anda. Namun kalau saya boleh kasih saran, sebenarnya jiwa sang pemenang itu sudah terinstal dan terpatri kuat di dalam diri kita semenjak kita terlahir di dunia ini. Kita semua sudah paham bahwa kita terlahir ke dunia ini sebagai seorang pemenang dan pejuang yang sangat tangguh. Ya, tangguh karena kita bersusah payah berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor 1. Dengan jutaan sel yang berusaha untuk bisa membawa ovum. Dan hanya satu pemenang. Pemenang itu adalah siapa? Ya kita ini. Sahabat top yang berbahagia. Namun tanpa kita sadari, seiring bergantinya waktu, bertemu dengan orang-orang baru, beraneka macam buku yang kita baca seringkali menjadikan diri ini bukan semakin kuat dan berani untuk menghadapi tantangan di depan, namun sebaliknya menjadikan diri ini kuat, tak berdaya, seolah-olah serta ragu dengan potensi yang kita miliki. Mau melangkah ke arah timur, khawatir tujuan tak terukur. Mau berjalan ke arah barat, khawatir hidup semakin berat dan semakin tak terarah.
Yakin sepenuh hati melangkahkan kaki ke utara. Terpikir jangan-jangan hidup semakin menjadi tak terarah. Menguatkan hati untuk berjalan sekuat embusan angin yang menuju ke selatan. Terpikir jangan-jangan hidup ini mengambil jalan pintas dan semakin menjadi tergilas. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk bisa membangkitkan jiwa sang pemenang hadir dalam hidup ini untuk menyongsong kehidupan atau masa depan yang jauh lebih baik, menghebatkan serta kuat dan menginspirasi sesama. Yang pertama adalah dengan mengingat-ingat ketika kita berumur sekitar 5 atau 6 tahun. Pada masa itu kita merengek kepada ayah kita, ya tolong ajari aku untuk naik sepeda ya. Tapi saat itu ayah bilang, tidak, kamu masih kecil, nanti aja, tunggu kalau kamu 7 tahun. Tapi apa jawaban kita? Kita tidak mempedulikan apa kata ayah. Kita bersikeras, enggak ya, pokoknya aku mau bisa naik sepeda sekarang juga. Akhirnya ayah pun tidak punya pilihan, hingga akhirnya ayah, oke nak, baik, saya ajari. Untuk pertama kalinya ketika kita naik sepeda, apa yang terjadi? Jatuh. Lalu kita nangis sejadi-jadinya, bilang aduh kapok, tidak bermain sepeda, aduh kapok. Tapi seminggu kemudian apa yang terjadi? Semangat itu muncul lagi, naik sepeda jatuh lagi, naik sepeda jatuh lagi, naik sepeda jatuh lagi. Singkatnya, akhirnya kita bisa naik sepeda main hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, bersudah berapa kalikah Anda jatuh? No matter, tidak penting. Yang penting bahwasannya saya sudah bisa naik sepeda. That's all. Yang kedua adalah rubah mindset Anda, pola pikir Anda. Ada sebuah studi yang menyatakan bahwasannya 83% apapun yang terjadi di dalam ini seringkali disebabkan oleh mindset kita. Yang ketiga, bergabunglah dengan orang-orang yang sejalan dengan cita-cita Anda. Seorang motivator sekaligus pemimpin terkemuka di dunia nomor 1 versi Michael Hart pernah mengatakan bahwasannya, jika kamu tidak ingin bajumu bau asap, maka jauh-jauhilah tukang pandai besi. Sebaliknya, jika ingin bajumu selalu wangi, maka bergabunglah atau seringkali bergaul dengan tukang minyak wangi. Artinya apa? Jika kamu menginginkan kehidupanmu menjadi lebih baik, kehidupanmu di masa depan lebih baik daripada masa-masa sekarang, maka mulai sekarang kita harus bergaul dengan orang-orang yang sejalan dengan visi dan misi kita. Never give up, keep fight, and success belongs to us. Salam top.